Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sobat IDX. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di live market update pada pagi ini, yang bakal ditemenin sama RHB Sekuritas. Nah, dimana pada live ini nanti kita akan disampaikan oleh RHB Sekuritas terkait dengan informasi-informasi terkait market dan juga rekomendasi saham. Mungkin setelah ini dari RHB Sekuritas akan bergabung dengan kita. Ditunggu ya teman-teman Sobat IDX. Bergabungan kita dari RHB Sekuritas. Halo Mas. Halo Mas Bayu, selamat pagi. Suara udah kedengeran Mas ya? Iya, masuk, suara masuk. Oke. Gimana Mas kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Mas Bayu juga? Alhamdulillah sehat juga Mas. Semoga kita semua selalu sehat Mas ya. Biar Amin. semangat nih menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Oke Mas, sebelum kita masuk pertama nih, mungkin Masnya bisa perkenalan diri terlebih dahulu Mas. Sebagai materi. Oke, Mas Bayu, selamat pagi Sobat EDX dan juga Smart People juga. Saya Maulana dari RHB Sekuritas sebagai equity representative RHB Sekuritas. Ya, biasanya saya bersama Mas Asikin atau Mas Dian Fajar sih biasanya Mas Bayu gitu. Saya pikir sih insya Allah teman-teman udah pertama kali ketemu Mas ya ini ya? Iya, kita baru berapa kali ini ya? Benar. Oke Mas, ya. Sebelum kita membahas market terkait hari ini, mungkin aku mau highlight Mas ya buat hari ini Mas. Dimana silakan. seperti kita tahu bahwa pada kemarin nih Mas, IHSG ditutup menguat 0,57% ke posisi 6.757 dari penutupan sebelumnya pada level 6.718, dan nilai transaksi pada hari sebesar 9,77 triliun dengan rata nilai transaksi harian sebesar 10,30 triliun. Dan pada global highlight, pada perdagangan kemarin, Wall Street ditutup melemah tajam dan aksi jual yang cukup tinggi setelah data menunjukkan pasar tenaga kerja yang kuat mendorong imbal hasil obligasi. Lalu juga sentimen yang menekan bursa saham Amerika Serikat muncul setelah data pengkajian swasta Amerika Serikat naik jauh lebih dari yang diharapkan pada bulan Juni. Nah, mungkin Mas Maulana bisa kasih Mas, informasi terkait arah market kita hari ini Mas, biar sobat-sobat IDX ini dapat menjadikan acuan dalam nanti bertransaksi. Silakan Mas. Oke. Ya, teman-teman semua ya, sobat IDX dan juga Smart People. Hari ini sih IHSG sih ini ya berpeluang pullback sih sebenarnya sih, karena kemarin kan kita hampir 1 minggu penuh ya itu menguat terus gitu ya, atau di zona hijau, dan di hari Jumat ini ada kecenderungan sih kita agak ketahan, tapi overall itu masih wajar gitu Mas Bayu. Karena apa? Karena ada sentimen dari luar sebenarnya sih. Ada sentimen dari luar seperti kemarin kita ketahui kalau The Fed itu diperkirakan akan menaikkan lagi suku bunganya bahkan 2 kali lagi gitu untuk menaikkan suku bunganya.
Itu juga didukung oleh data-data ekonomi mereka ya, yang juga bagus juga gitu. Dan hari ini juga ada ini juga sentimen dari ini ya, penurunan harga komoditas, utamanya harga batu bara sih gitu yang melemah untuk hari ini gitu. Tapi overall itu hal yang wajar gitu Mas Bayu. Karena untuk teman-teman yang favorit banget di saham coal ya, tuh batu bara, energi terbarukan gitu, emiten batu bara pada umumnya saat ini tuh sudah melakukan diversifikasi bisnis. Jadi kalaupun ada penurunan harga komoditasnya, saya pikir sih ya memang akan berpengaruh, tapi nggak terlalu signifikan sih Mas Bayu gitu. Paling kalaupun berpengaruh nanti, ini kan udah masuk ke semester kedua ya, ke kinerja keuangannya aja sih sebenarnya sih. Nanti berpengaruhnya ke sana gitu. Tapi overall sih saya pikir ini hal yang wajar, karena beberapa hari terakhir ini kita ISG itu terlalu apa ya, overpower sih, menguat terus gitu. Dan hari ini kalau memang terjadi koreksi itu hal yang wajar. Tapi ya itu masih sebatas pullback aja sih nantinya. Oke, silakan Mas Bayu. Oke, jadi IHSG pada minggu ini cenderung menguat ya Mas ya? Mayoritasnya sih kita berada di zona hijau sih gitu. Dan kalaupun hari ini itu di zona merah, ya memang market Masih global wajar. juga merah juga. Itu masih wajar sih, karena market global juga tertahan juga kan gitu. Karena ada sentimen-sentimen yang tadi saya sebutkan. Oke, tadi Mas Maulana kan ini menyebutkan bahwa saham PTBA ini lagi turun Mas ya? PTBA ya. Ini mungkin bisa dijelaskan Man terkait dengan emiten tersebut buat pengetahuan sobat-sobat IDX. Oke, jadi untuk PTBA ini sebenarnya sih kalau secara valuasi sih tidak ada ini ya, tidak ada hal yang menakutkan sih. Cuman ya kalau hari ini melemah itu karena memang ini ya apa namanya, harga komoditas batubaranya yang melemah aja gitu. Jadi mereka juga terkena sentimen itu. Dan kalau saya lihat sebenarnya sih kalau secara teknikal memang saham batubara ini masih berada di area ini sih, area apa ya, area supportnya gitu. Kemarin dia sempat mau konsolidasi untuk rebound gitu, tapi untuk saat ini dia ada sinyal bearish harami, artinya mungkin akan ada koreksi lagi ke area supportnya di 2660-an, seperti itu Mas Bayu. Tapi kalau secara fundamental sih masih oke, hanya ini karena sentimen aja sih, sentimen harga batubara aja sih. Jadi ini memang karena sentimen harga batubara Mas ya, bukan karena Oke. Lalu Mas, untuk seminggu ke depan atau 2 minggu depan nih, kira-kira sektor apa nih Mas? Kalau dari RHB Sekuritas nih Mas, yang bakal nanti menguat nih kira-kira dari sektor apa gitu Mas? Mungkin bisa jelaskan. Oke. Kita sekarang udah masuk ke semester kedua, dan tentunya kalau secara ini ya, secara apa namanya, secara sentimennya kita dari pandemi udah masuk ke endemi, ya otomatis pastinya sih siklus ekonomi akan mulai membaik, siklus bisnis juga akan mulai stabil juga nantinya. Sektor-sektor yang mungkin nanti untuk jangka menengah, jangka panjang ya Mas Bawi ya, bukan jangka pendek tapi jangka menengah dan jangka panjangnya, paling nggak sampai tahun depan itu, dan juga berdepatan dengan tahun pemilu ya 2024 ini, saya pikir sih sektor-sektor yang menarik untuk diperhatikan masih sektor good consumer ya, itu sektor consumer, retail dan segala macamnya. Dan yang kedua juga sektor perbankan ini yang masih sangat defensif, atau kita bisa melirik lah, mencermati sih saham-saham perbankan ataupun keuangan gitu. Dan yang ketiga ini infrastruktur sebenarnya sih, khusus untuk Indo, infrastruktur. Utamanya nanti kalau udah masuk ke masa kampanye nantinya gitu, nanti bisa diperhatikan juga. Lalu sektor digital iya, tapi catatan untuk sektor digital ini yang pertama, tren suku bunganya udah harus mulai melandai, jadi nggak naik lagi gitu. Itu kita bisa memperhatikan sektor digital dan juga properti, seperti itu Mas Bayu. Dan untuk sektor coal ataupun batubara energi terbarukan, saya pikir ini juga masih sangat menarik juga. Paling nggak untuk seminggu ke depan bisa diperhatikan juga. Tinggal nanti kita masuk di area supportnya aja sih, dan perhatikan sentimen harga batubaranya. Seperti itu Mas Bayu. Oke, jadi saham-saham yang masih menarik untuk jangka panjangnya tadi masih ada di sektor consumer, ada perbankan. Betul, perbankan utama ya. Digital. Oke, semoga ini bisa jadi acuan ya buat teman-teman IDX nanti buat bertransaksi. Nah, mungkin dari Mas Maulana ada highlight apa Mas yang bisa di-highlight dari market kita Mas? Terkait berita itu yang lagi biar nanti sobat-sobat yang menarik sih. Iya benar.
Ini ya, apa kalau kita lihat di news yang banyak ya bersebaran itu, pertama itu ada Astra, terus juga ada sektor rokok, ini juga menarik nih, utamanya Gudang Garam dan ini apa, Wismilak gitu, WIM ya, itu ini menarik untuk dicermati dulu. Terus kalau untuk sektor lain, mungkin sektor perbankan, ini mungkin akan ada rebound mungkin di saham perbankan seperti BBCA, nanti bisa dicermati dulu aja apakah dia berhasil bertahan di area pivotnya. Nanti kalau emang berhasil bertahan di area pivotnya, nanti maka bisa uptrend gitu. Dan yang selanjutnya ini sektor masih saham-saham di emiten, tapi sekali lagi di emiten di batubara itu perlu kita pilih lagi Mas Bayu, karena nggak semuanya itu yang sudah melakukan diversifikasi bisnis ya gitu. Contoh kita bisa ambil kayak UNTR, PTBA juga, dan Harum, Indi, ini juga perlu diperhatikan karena mereka udah diversifikasi bisnis gak hanya di batubara tapi juga di sektor nikelnya. Mereka udah mengakuisisi perusahaan-perusahaan nikel nantinya untuk bahan dasar untuk pembuatan baterai untuk kendaraan listrik nantinya. Ini perlu kita perhatikan juga. Oke, tadi itu kan buat Mas ya, buat apa namanya? Buat proyeksi market untuk depannya tadi Mas ya. Kalau misalnya untuk hari ini Mas. Hari ini ya, untuk hari ini ya ada Astra tadi ya, Gudang Garam, Bismillah, dan juga batubara juga masih menarik sebenarnya. Tinggal kita masuk di area supportnya aja sih Mas Bayu gitu. Kayak Indi, Harum, nah ini menarik untuk kita cermati sih. Indi, Harum, UNTR juga bisa diperhatikan juga. Jadi ada berapa? Ada 6 ya kurang lebih ya. Astra, Gudang Garam, Bismillah, Indi, Harum, dan juga UNTR ya. Oh iya, ada juga ini Bris, lupa kelewatan tadi. Oh, Bris. Iya, iya. Ya, Bang Syariah Indonesia ya. Jadi ada 7 saham ya. Kalau dari emiten yang membagikan dividen hari ini apa nih Mas yang kira-kira bakal cair nih Mas? Kalau emiten dividen nih saya kurang mengikuti ya Mas Bayu untuk yang saat ini ya. Tapi saya sih kecenderungannya sih ini kan market lagi volatil juga nih Mas Bayu gitu. Jadi kita perlu fokuskan ke saham-saham yang memang kita cenderung ke mid term atau long term aja, trennya masih terjaga gitu. Jadi kalau saya pikir sih kalau ke saham-saham emiten kita lihat aja nanti sahamnya sama apa gitu, yang apa namanya dia ada bagi dividen, karena kadang kan ada dividen trap itu. Nah saya khawatirnya gitu kalau kita nanti bahas apa dividen, saham-saham dividen, nanti saya khawatirnya nanti ada dividen trap gitu sih. Oh, ya, tapi kalaupun dia udah bagi dividen, saya pikir itu bisa diperhatikan juga sih. Tinggal nanti lihat sektornya aja sih gitu. Tergantung di sektor mana emiten itu nanti. Oke, aku juga mau highlight teman-teman Sobat DDX pada saham ERA membagikan dividen senilai 293 miliar untuk tahun 2022. Sebagai informasi, jumlah dividen ERA tahun ini tercatat lebih kecil 17,27% dibandingkan tahun lalu yang senilai 362,48 miliar. Oke. Jadi intinya, jadi market kita minggu ini cenderung kuat Mas ya, intinya Mas ya. Dan juga apabila ada penurunan. Secara umum sih saya yakin, kalau secara umum saya masih optimis sih dengan market kita, karena memang cenderung kepada sentimen aja sebenarnya Mas Bayu. Jadi enggak ya sentimen dari luar juga, dan yang kedua pastinya nanti kinerja keuangannya gitu. Karena kan ini udah masuk semester kedua tuh gitu. Oke Mas, ini kan yang nonton live ini kan mungkin nggak semua kan sudah lama ya Mas di dunia investasi ya. Mungkin ini agak out of topic, cuman pastinya bermanfaat dari kita semua Mas. Mungkin Masnya ada tips nih Mas buat investor-investor pemula yang baru berinvestasi saham nih Mas. Apa ada tips apa nih biar berhasil lah dalam jangka panjang gitu. Silakan. Oh iya. Oke, makasih Mas Bayu. Tipsnya sih sebenarnya sih sederhana aja ya teman-teman. Yang pertama harus update berita juga, dan pastikan dalam memilih ini ya sekuritasnya itu teman-teman juga sering berkomunikasi, berdiskusi dengan brokernya misalnya seperti itu, agar nanti apa dalam pemilihan sahamnya itu nggak asal-asalan. Terus kalau terjadi misalnya ada koreksi harga, kita nggak panik atau ikut-ikutan influencer gitu, tiba-tiba FOMO gitu, enggak. Jadi sekali lagi pilihlah sebisa mungkin
pilihlah sekuritas yang juga ada brokernya juga yang selalu sedia untuk membantu men-advise teman-teman, baik yang dari pemula ataupun juga sudah expert juga gitu. Kalau yang pemula tuh pastikan brokernya itu atau sekuritasnya itu selalu memberikan edukasi gitu. Seperti itu Mas Bayu gitu. Nah, terus yang kalau dari saya pribadi, misalnya saya sebagai seorang pemula, yaitu tadi membeli fitur-fitur dan maksimalkan fitur-fitur yang ada di sekuritasnya gitu, di brokernya gitu. Karena saya yakin banyak kok di broker-broker itu yang sudah memberikan fitur-fitur trading ya ataupun investasi itu udah cukup apa ya, udah cukup memenuhi ya tergantung kebutuhan si nasabahnya aja sih gitu. Jadi saya pikir ya itu sebisa mungkin sering-sering update berita dan juga berkomunikasi dengan brokernya agar apa ya, agar update aja gitu, dan pemilihan sahamnya juga kita bisa lebih aman seperti itu Mas Bayu. Oke, teman-teman udah disampaikan oleh Mas Maulana tadi ya terkait dengan tips buat investor pemula. Nah Mas, kalau apa namanya sekarang kan di media itu kan mau di media maupun di luar media itu kan banyak ya Mas ya, kayak orang-orang yang merekomendasikan saham. Nah itu kayak gimana sih Mas tipsnya biar orang-orang ini nggak FOMO gitu loh Mas? Apa namanya? Kan FOMO ini kan pasti kan berdampak nggak baik ya buat kita Mas ya. Bagi kita nggak ada dasar-dasarnya, fundamentalnya. Nah ini gimana Mas cara mengantisipasinya ini gimana? Oke. Iya, kalau ada brokernya enak ya, kita bisa ngobrol atau kita berdiskusi gitu dengan brokernya gitu. Nah, kalau teman-teman nanti itu kan ada tuh di aplikasinya si brokernya, aplikasi trading dan investasinya, nanti tinggal dimaksimalkan aja gitu fiturnya. Dan yang penting buat teman-teman jangan lupa untuk juga mau nggak mau meskipun ada brokernya sekalipun, sebisa mungkin juga belajar tentang fundamental, minimal basicnya aja dulu gitu. Semisal, nih contohnya, oke, kita fokus ke rasio keuangan terlebih dahulu gitu. Dan itu saya yakin udah tersaji di tiap-tiap fitur sekuritas gitu, sudah pasti tersaji. Nah, kita harus tahu nih mana yang kira-kira kita sebagai investor atau sebagai trader itu kalau memilih perusahaan atau emiten itu yang aman untuk kita gitu. Contohnya rasionya yang mana yang menarik nih gitu. Oh, pair-nya misalnya Mas Bayu. Pair-nya nih minimal 2 sampai 11 kali atau toleransi 15 kali misalnya. Ada juga PBV, price book to value-nya ini minimal 1 sampai 2, toleransi 2,5 misalnya maksimal. Nah, kita pilih-pilih, kita juga harus tahu sih, kita harus tahu basic fundamental lah minimal seperti itu Mas Bayu gitu. Lebih enak lagi kalau bisa berkomunikasi dengan brokernya. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita mau masuk ke pasar modal ya berinvestasi itu, kita harus menentukan dulu tujuan kita, goalnya kita apa. Nah, kalau kita memang mau jangka pendek ya mau nggak mau kita harus selalu update berita kan seperti itu. Ya mau nggak mau harus sering berkomunikasi dengan brokernya juga otomatis sih untuk menghindari hal-hal yang FOMO itu tadi gitu. Nah, terus yang kedua meskipun kita juga perlu dong mengupdate berita-berita. Saya yakin banyak sih di media itu banyak. Nah, nantinya kita mengonfirmasi juga ke brokernya gitu. Kira-kira gimana pandangannya seperti itu. Nah, karena banyak sih berita-berita di luaran itu misalnya nih contoh yang sederhana itu ada fenomena dividend trap misalnya ya kan, dividend trap gitu. Banyak orang berburu, tapi ketika sudah masuk ke term X-nya misalnya atau ketika sudah bagi dividen, dia langsung ditekan harganya. Nah, kalau teman-teman hanya sekedar ikut-ikutan ya tanpa punya basic yang fundamental tadi ataupun bahkan ini kalau juga saya yakin sih nanti ya akan terjadi panic selling juga gitu. Mereka lupa akhirnya tujuannya apa gitu. Maunya itu jangka pendek tapi gara-gara kena dividen trap terkoreksi akhirnya mau dijual eman akhirnya nyantol kan gitu. Akhirnya mendadak jadi investor gitu. Nah, kita harus pastikan dulu tujuan kita apa gitu. Seperti itu Mas Bayu. Oke, jadi emang kalau buat investor pemula ini emang kita harus mengetahui fundamental dulu Mas ya, fundamentalnya, lalu betul tujuan dari kita berinvestasi Mas ya. Betul. Soalnya benar sih Mas, emang kalau orang investasi itu kalau nggak ada tujuannya itu jadi nggak terarah gitu Mas ya. Jadi betul Mas Bayu. Keputusan impulsif jadi bikin investasi nggak berkembang. Nah, tentu kan ini dapat menyebabkan risiko keuangan gitu. Bisa stres nanti. Berbahaya gitu. Ya, jadi ibaratnya gini sih, kita mau ke mana, ke Jakarta misalnya. Nah, kan itu kan ada 3 jalur, darat, udara, dan laut. Nah, kita mau pakai yang mana gitu. Oh, mau darat. Darat ada pilihannya, mau lewat tol atau non tol gitu. Nah, mana yang mau kita pilih gitu. Nah, sekali lagi setiap keputusan itu kan ada risikonya. Nah, kita tinggal lihat aja nanti risikonya kayak gini kalau kita lewat darat, kalau lewat udara kayak gini. Nah, kita siap nggak dengan risiko-risikonya? Nah, seperti itu Mas Bayu. Oke, jadi emang kita juga harus tujuan investasi dan juga mengetahui risiko-risikonya Mas ya.
Betul, high risk, high return itu jangan lupa, itu penting banget. Terus kalau buat statement ini Mas, sekarang kan banyak statement itu bilang itu kata saham itu biar jadi kaya gitu, gimana Mas menurut Mas Maulana? Ya, saya setuju sih. Maksudnya gini, Oh, setuju. media investasi pasar modal atau saham itu salah satu media ya, salah satu media Ya. kita untuk menjadi kaya. Iya, betul. Tapi sekali lagi, nggak ada ceritanya kita bisa kaya dalam satu malam, kecuali Nah, di ya. dongeng. Kan gitu, Mas Bayu, ya kan? Soalnya kan Nah, banyak gitu. Mas ya orang-orang itu beranggapan saham itu bisa kaya cepet. Salah Mas ya, kok kaya cepet deh. Ya, saya pikir kurang tepat sih. Karena gini, Kurang tepat. ya kalau Anda udah punya basic keluarga yang sudah mapan gitu ya mohon maaf ya. Nah, ya otomatis Anda akan cepat sekali untuk mencapai itu misalnya gitu. Nah, kalau yang misalnya dimulai dari awal gitu ya kan, beda. Return yang didapat antara yang modal 100.000, 1 juta, 10 juta, bahkan 100 juta sekalipun, secara persentase pasti beda gitu. Ya lebih cepat mana dapatnya misalnya. Ya kalau saya Ya. bilang sih, kalau dengan modal 1 juta, Anda akan lebih cepat untuk mendapatkan uang 1 juta dibandingkan yang modalnya hanya 100.000 dan seperti itu. Nah, gitu. Jadi apakah bisa kayak satu malam? Bisa, gitu. Bisa saja. Tapi yang nggak harus lihat dulu dong basic kita di mana kita berada gitu. Nah, sekali lagi kita harus menyesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan kita gitu. Jangan memaksakan diri. Wah, kalau begitu saya harus punya uang 10 juta, maka saya harus berinvestasi 10 juta supaya saya bisa dapat 1 juta misalnya dalam waktu 1 bulan misalnya nih, ya kan? Karena ada menjanjikan return sampai 10%. Dia nggak punya dana, akhirnya dia mau nggak mau apa? Dia pinjem atau ngutang. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Kalau Wah, berinvestasi itu jangan jangan pakai dana di luar kemampuan kita ya atau utang itu jangan gitu. jadi emang anu Mas ya, kan sekarang banyak orang investasi itu pakai dana pinjol. Itu Nah, fatal betul. Mas ya. Itu sangat Udah fatal sekali. Sangat udah fatal sekali benar. grup itu udah nggak karuan tuh bakalan tuh. Bahkan Iya. ada di apa ada berita waktu itu ada orang tua ngasih uang UKT nih Mas bayar kuliah. Dipakai Hmm. investasi tapi dia nggak tahu dasar-dasarnya gimana. Akhirnya jeblok, hancur dah. Gara-gara Nah, dana betul. pinjol, jadi merambat kemana-mana ini kan nggak Nah, baik. makanya. Maka ibaratnya kita kalau misalnya nih mau ke Jakarta tadi ya, saya sebutkan tadi, kita mau lewat tol nih misalnya. Nah, kita pengen lebih cepat nyampe, tapi kendaraan kita mohon maaf, bukan kayak apa kayak Mercy, kayak Ferrari gitu. Kita hanya pakai kendaraan biasa yang kelasnya biasa, kita memaksakan diri dengan kecepatan tinggi ya nggak mampu juga kendaraannya. Ketika terjadi crash ya tambah hancur gitu. Beda kalau yang kendaraan kayak supercar gitu ya, mereka kecepatan berapapun ketika terjadi crash pun itu masih ada safety-nya gitu mereka. Nah, sama kayak gitu. Kita kalau mau berinvestasi kita juga harus siap gitu dengan keadaan kita. Maksudnya kita harus bisa mengukur diri kita gitu. Kita mampunya berapa gitu. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Dari apa? Dari skill dan knowledge kita gitu. Kalau kita udah punya basic pengetahuan tentang fundamental, teknikal, dan juga media bertransaksinya juga sudah cukup mumpuni, ya kan? Seperti ada brokernya sudah sering kali mengadvise juga. Nah, ini tentu kita lebih aman. Kita bisa nyampe ke tujuan, tinggal kemampuan kita aja nantinya gitu. Oke, bener banget yang dibilang sama Mas Maulana. Oke, teman-teman sobat IDX dan Mas Maulana, mungkinlah kita sampai sini Mas. Sebelumnya makasih Mas Maulana udah menyempatkan waktu nih Mas buat live dengan kita. Semoga live pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua, bagi sobat IDX, bagi investor pemula untuk menjadi acuan dalam bertransaksi. Oke Mas, thank you buat waktunya. Izin live ya. Oke, makasih Mas Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.